bersama channel Nges TV. Kali ini mau menemui narasumber yang sama, yaitu Mas Narto. Kali ini mau membahas dan mengupas tentang penyakit hernia. Kami sudah bersama dengan narasumber Mas Narto, dan kali ini yang sudah kita bahas tadi tentang mau membahas tentang tip-tip penyembuhan, proses penyembuhan tentang penyakit hernia. Nah, kita mau berkomunikasi dan meminta tipnya terhadap yang sudah berpengalaman menanganinya terhadap Mas Narto. Assalamualaikum Mas Narto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Narto. Ya. Kan banyak orang yang bilang Mas Narto itu mempunyai tip untuk menangani tentang orang yang terkena hernia tanpa operasi, tanpa berlebihan obat dari kimia gitu. Saya mohon pencerahannya, mudah-mudahan nanti bisa berguna bagi orang banyak yang membutuhkan dan mengidap penyakit hernia tersebut. Gitu. Baik. Sebelumnya mau saya sekilas ya tentang penyakit hernia. Bagi yang kena penyakit hernia, mungkin yang sedang menonton video ini ataupun keluarganya kena penyakit hernia, jangan khawatir, ada sebuah cara. Ya, banyaklah cara untuk sembuh itu banyak. Ini hanyalah salah satu cara untuk sembuh tanpa operasi, tanpa obat, dan tanpa kebal. Ya, itu pun kalau saudara-saudara mau, silahkan tip ini digunakan, ataupun boleh juga diberikan tip ini untuk orang lain. Ya, sekilas tentang penyakit hernia, ini adalah penyakit kerusakan pada organ. Jadi usus besar itu ada penyangganya. Nah, penyangganya ini lepas, jadi usus besarnya ini turun sehingga kayak ada benjol gitu, rasanya sakit. Ya seperti itulah. Nah, biasanya orang-orang yang sakit hernia ini disarankan untuk operasi, walaupun operasinya bukan operasi berat, ya operasi ringan, ataupun membeli sabu khusus untuk menahan yang turun itu tadi. Tapi sabu ini juga tidak murah, ya lumayan mahal. Nah, saya punya tip untuk mengatasi itu semua. Ya semoga ini jadi jalan kesembuhan bagi mereka yang kena penyakit hernia tanpa harus operasi, tanpa harus beli sabu, tanpa harus meminum obat apapun. Ya, caranya sangat sederhana, nanti kita praktekkan di situ. Nah, ini salah satu sebenarnya diambil dari metode wirid orang-orang Thorikot Naqsabandiyah. Ya, jadi dalam perkumpulan Thorikot Naqsabandiyah itu ada wirid khusus. Nah, ada yang menggerakkan badan, menggerakkan kepala. Nah, salah satunya ada cara duduk terbalik. Ya, kalau seorang muslim ataupun muslimah duduk di at-tahiyat akhir itu ya. Duduk di at-tahiyat akhir itu kan kaki kirinya ditekuk terus ke kanan ya. Nah, ini kalau sedang mengalami hernia, agar hernia itu tanpa obat, tanpa herbal, tanpa sabuk bisa pulih, ini bisa dimanfaatkan ternyata. Caranya duduknya itu dibalik. Posisi duduk tahiyat akhirnya itu dibalik, jadi kaki kanan yang ditekuk dipindah kaki kiri. Mari kita praktekkan di bawah ya, biar jelas. Ya. Kamera nanti bisa diarahkan ke posisi kaki belakang. Nah, ini hanya contoh. Nah, jadi langsung aja posisinya ini langsung begini ya. Nah, begini. Bisa di kamera dari belakang. Nah, gini. Nah,
begini ya, seperti akhir-akhir. Nah ini kalau bagi orang yang kena hernia ya bolehlah sekitar 10 menit ataupun 15 menit sambil dikir, nggak apa-apa. Nah, dengan cara begini memang tidak langsung nanti sekitar 2 sampai 3 bulan itu tanpa operasi nanti pelan-pelan hernianya yang turun ataupun organnya yang turun itu karena penyangganya itu rusak itu akan pulih kembali. Mas Narto, kok itu tipnya seolah gampang banget, jadi kayak setelah target balik kan itu kan, Iya. tapi bukan posisi pas sholat, setelah sholat atau posisi santai atau apapun begitu. Nah pertama itu, terus kedua ini kok saya lihat tuh tipnya tuh mudah banget. Nah berarti itu kan dilakukan sekuatnya kan gitu kan waktunya. Nah ini biar nanti nggak salah paham di khalayak umum yang mau menjalani yang terkena penyakit semacam ini, itu biar nggak ragu, takutnya ini hanya sensasi begitu. Mas Narto, minta penjelasannya. Baik, begini ya, jadi ini boleh dikerjakan oleh siapapun, baik yang muslim maupun non muslim. Dikerjakan oleh siapapun, boleh dikerjakan oleh kapanpun. Misalkan seorang muslim ya sambil zikir, bagi yang kena penyakit hernia, habis sholat zikirnya posisinya seperti itu, ya baguslah. Untuk selain zikir, yang zikir tujuannya untuk mengingat Allah, tapi ada bonusnya kesembuhan dengan posisi seperti itu. Ataupun dilakukan di luar zikir, misalkan ada waktu longgar, memposisikan diri. Saya ulang, bukan tidak harus setiap habis sholat. Nah, misalkan ada waktu longgar, luang kebetulan dia kena hernia, ya bisa memposisikan diri, mengatur dirinya duduk seperti tadi semampunya. Misalkan 15 menit sekali dalam satu sesi, ataupun 20 menit dalam satu sesi. Nah, misalkan itu dikerjakan siang hari, nanti malam hari mengerjakan lagi 15 menit lagi. Ya itu pokoknya intinya semakin sering dikerjakan, semakin lama, semakin cepat. Nah, tentang pertanyaan sampean, apakah ini tip ini bekerja atau enggak? Atau ini hanya sensasi? Baik, untuk menjawab ini semua, ini bekerja apa tidak, tentu tidak bisa disimpulkan dari kesimpulan logika saat ataupun kesimpulan saat, enggak bisa. Ini bisa terjawab hanya bagi mereka yang terkena penyakit hernia lalu mempraktekkan tip tersebut, dia mengalami perubahan apa enggak. Nah, disitulah nanti kita tahu tip ini bekerja atau tidak. Nah, gitu. Nah, kalau nanti memang itu bekerja, memang ya saya garis bawahi, ini tidak langsung, ada prosesnya untuk kesembuhan itu. Biasanya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, asal rutin tiap hari mengerjakan itu nanti akan menata sendiri. Nah, jadi saya jawab, ini hanya bisa diketahui ya, benar dan tidaknya tip ini kalau dipraktekkan langsung oleh orang-orang yang terkena hernia. Di situ nanti akan ketahuan tip ini benar atau tidak. Penjelasan ini bermanfaat buat orang-orang yang sedang mengidap penyakit hernia, semoga dikasih kesembuhan, atau sanak saudaranya yang terkena penyakit hernia, kasihkan tip tersebut terhadap orang yang mengalami. Dan saya sudah dengar cerita banyak dan juga pernah bicara dengan orang yang terkena penyakit hernia, memakai trik semacam ini ternyata bisa sembuh tanpa operasi, tanpa obat herbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.